Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta perkumpulan Jalastoria Indonesia. Kita sama-sama tahu Jalastoria Indonesia ingin sekali berkontribusi pada berbagai upaya untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuk ya, gender, agama, dan semata-mata ingin mewujudkan Indonesia yang berbineka, Indonesia yang maju, Indonesia yang satu, Indonesia untuk kemanusiaan dan keadilan serta perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Di tahun 2025 kita akan mengikuti secara berkesinambungan satu program baru yang memang dicanangkan di tahun 2025 ini, berupa berbagi terkait beberapa hal yang masih muncul, terutama diskriminasi. Saya menemukan beberapa fakta yang melalui pemberitaan ya. Misalnya kejadian di tahun 2016, bagaimana seorang buruh perempuan mengalami diskriminasi gender di lingkungan kerja. Dia menghadapi berbagai masalah kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja, dan bentuknya bisa sangat beragam. Si buruh bukan hanya karena dia perempuan, tapi dia adalah sosok perempuan yang sekaligus dalam kondisi keterbelakangan secara ekonomi, dan akibatnya pendidikannya juga tidak sama dengan sebagian masyarakat yang beruntung bisa mengenyam pendidikan. Dan ketika bekerja, korban kemudian mengalami berbagai bentuk diskriminasi, termasuk mengalami pelecehan seksual misalnya. Tentu ini kejadian yang lama, tahun 2016, dan korban sampai mengalami traumatik sehingga memerlukan pemulihan yang tidak mudah, meskipun di circle lingkungan tempat kerjanya tidak sepenuhnya menyadari bahwa korban ini mengalami kekerasan berbasis gender, dan dianggapnya itu hal yang biasa saja ketika ada hubungan antara atasan dengan bawahan, di mana atasan meminta sesuatu dan bawahannya tidak menyepakati, yaitu dianggap hal yang wajar ya, kalau misalnya berakibat atasannya memberikan sanksi, karena di masyarakat kita masih punya anggapan atasan boleh melakukan apapun, sementara bawahan atau orang-orang yang bekerja dengan pendidikan yang rendah, dengan kondisi kelas ekonomi yang rendah, dan perempuan pula, maka hal itu oleh sebagian lingkungan komunitasnya terkadang dianggap lumrah. Korban dalam mengalami ini, di kasus ini sempat menceritakan kisahnya kepada seorang guru, dan kemudian guru menceritakan kepada jurnalis, dan pada saat itulah kemudian bisa kasus ini diangkat dan dibantu penyelesaiannya, karena ini kasus yang sungguh-sungguh sangat kental dengan diskriminasi. Saya ingin kita juga melihat kasus yang sama sebelum kita nanti bersama-sama melihat apa sebetulnya diskriminasi gitu ya. Yang pertama misalnya kasus yang terjadi tahun 2022. Kasus-kasus ini diambil secara acak ya,
yang ada pemberitaannya di pemberitaan digital. Tahun 2022 Grab copot posisi karyawan di kasus diskriminasi calon mitra tuli. Nah, kasus ini sangat ramai. Jadi kalau tadi diskriminasi karena relasi sosial, ekonomi, dan pendidikannya yang rendah dan dia perempuan, yang ini memperlihatkan diskriminasi berbasis pada kondisi sosial di mana korban adalah orang dengan disabilitas, ya. Biasanya ada beberapa peristiwa ya ikutan, kadang ditolak, tidak diterima di tempat kerja karena dianggap tidak memiliki kompetensi, ya, atau kalaupun diterima dia tidak di front desk gitu, tapi dia ditaruh di back desk gitu. Jadi tidak diberi kesempatan yang sama dalam bentuk pekerjaan yang mestinya ditawarkan gitu, karena tidak semua orang dengan disabilitas itu tidak memiliki kepercayaan diri ketika bekerja sebagai karyawan di front desk begitu, ya. Nah, diskriminasi sahabat ini menggugah, kemudian ada surat terbuka melalui akun Instagram dengan menyampaikan secara terbuka karena ada kekecewaan publik, ya, karena Grab kan perusahaan yang sangat besar, ya, kenapa melakukan diskriminasi terhadap karyawannya, padahal yang bersangkutan mengikuti tes yang selenggarakan begitu, ya. Kronologis yang panjang ini diikuti seluruhnya, dan ketika diperlakukan berbeda begitu, ya, karena disabilitasnya ini, itulah salah satu bentuk diskriminasi yang dirasakan. Dan beruntung lalu kemudian ada upaya dari pihak Grab, tentu setelah ini rame dibicarakan, ya, lalu Grab melakukan investigasi dan kejadian ini membuat penyikapan, ya, dan kemudian mengambil tindakan kepada pihak-pihak di internal yang memperlakukan secara kurang tepat, ya. Dan tindakan ini penting agar kemudian Grab maupun perusahaan-perusahaan lain tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi. Lagi-lagi ini kata kuncinya adalah diskriminasi. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi sebetulnya apa diskriminasi gitu, ya. Ini ada lagi berita tahun 2022, ya, berita yang menggambarkan hijabfobia dan diskriminasi tenaga kerja. Jadi ada pemberitaan yang lumayan viral, informasi yang viral, di mana perempuan-perempuan yang berhijab di kalangan akademisi itu kemudian merasa terpinggirkan, ya. Ada preferensi tertentu pada wanita-wanita muslim ini yang ingin mengaktualisasikan dirinya. Nah, sikap-sikap yang kemudian bias, sikap-sikap yang memperlihatkan dalam bentuk berbagai aspek yang membatasi di lapangan kerja ini membuat seseorang tidak nyaman gitu. Kenapa dengan pakaian saya lalu saya tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu, ya, selama proses rekrutmen. Nah, maka dia merasa ada pola diskriminasi yang dilakukan oleh pihak perekrut gitu, ya, terhadap wanita-wanita yang menggunakan jilbab ini. Nah, sehingga tulisan ini muncul, wanita-wanita muslimah memiliki risiko diskriminasi 3 kali lipat hingga 4 kali lipat lebih besar
dibanding wanita yang tidak menggunakan pakaian jilbab atau simbol keagamaan apapun. Nah, fenomena ini di sini disebut merupakan bentuk diskriminasi yang dialami pekerja muslimah berhijab. Padahal di dalam ulasan ini selain soal pakaian juga ditulis bahwa beberapa hal yang sering kali dialami oleh para perempuan pekerja ini adalah mereka misalnya tidak boleh melakukan aktivitas yang menonjolkan keagamaan tertentu. Jadi tidak ada kebebasan mengekspresikan atau kadang-kadang dihalangi kalau ingin beribadah misalnya. Nah, ini tentu memunculkan penolakan ya, agar ketika berpakaian dengan cara berpakaian yang diyakini tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Ini kejadian tahun 2022. Saya masih ingin memperlihatkan dua lagi ya, yang tiga ya. Ini juga kejadian di tahun 2022. Kasus IC, dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Ini salah satu perusahaan es krim di Indonesia yang juga membuat beritanya sangat kontroversial. Perusahaan ini bahkan diindikasikan memberikan jam kerja dan waktu yang tidak memberikan cukup istirahat sehingga mengancam keselamatan para buruh, mereka yang hamil, ada yang keguguran ya, atau mengalami stigmatisasi dan beberapa praktek budaya patriarki dan marginalisasi dalam pekerjaan. Jadi diskriminasi itu bisa berakibat kekerasan seksual seperti kasus pertama tahun 2016 tadi, juga berakibat pada peminggiran atau marginalisasi, terutama yang contoh karena kondisi disabilitas, contoh yang tahun 2022 tadi, atau diskriminasi yang muncul dalam bentuk orang dibatasi karena kebebasan berekspresinya. Jadi ketika memperlihatkan pakaian berhijab kemudian ada. Nah, ini bentuk-bentuk diskriminasi yang muncul terkait dengan ketika seseorang ingin bekerja. Dan di kasus AIS ini yang dialami adalah bagaimana hak-hak dia sebagai buruh ya, dan buruh perempuan itu kemudian mengalami banyak hambatan, bahkan bisa mengarah kepada tidak terlindunginya keselamatan ya. Jadi si buruh ini karena sedang hamil itu bahkan sampai mengalami keguguran, tidak diberi cuti haid ya misalnya, lalu ada beberapa pembedaan tempat kerja bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki karena terkait pendidikannya, karena terkait keterampilannya, karena dia perempuan, maka ada asumsi bahwa pada jenis pekerjaan tertentu perempuan dianggap tidak layak, tidak tepat, kurang tepat, tidak mampu dan lain-lain. Nah, ini kemudian ada upaya serius dari pemerintah daerah dan perusahaan untuk ikut serta memperbaiki, waktu itu dikumpulkan begitu ya, sehingga diharapkan kasus-kasus seperti yang dialami Aisyah yang sampai mengancam keselamatan ini tidak terjadi lagi. Tetapi apakah diskriminasi berhenti? Ternyata diskriminasi ada sepanjang kehidupan manusia dan bentuknya semakin beragam. Ini contoh kasus di tahun 2023, jadi belum lama dari yang kasus sebelumnya tahun 2022. Ini sama dengan yang kasus 2022 tadi, yaitu kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh
komunitas disabilitas ya. Jadi karena kekurangan dianggap sebagai kekurangan, jadi disabilitas itu dianggap sebagai kekurangan, maka diasumsikan maka dia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan manusia lain. Misalnya ini kasus yang dialami oleh WH itu ditolak ketika ingin daftar sebagai PNS karena dianggap secara fisik tidak memungkinkan. Nah, kondisi ini kejadian yang sudah sangat lama, 2006, 2016 sampai 2023 memperlihatkan bahwa betapa soal inklusivitas, penerimaan kita bahwa manusia adalah sama, tidak boleh ada diskriminasi karena itu adalah hak asasi manusia, adalah cara pandang yang masih sangat-sangat variatif, cara pandang yang masih sangat beragam dan tidak disadari bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah merendahkan martabat manusia. Nah, mengubah yang seperti ini di sini diulas ya, bahwa itu tidaklah mudah begitu ya, karena ada hal-hal yang ikut mempengaruhi kenapa diskriminasi ini terus langgeng gitu ya, padahal negatif tapi kenapa langgeng, dan bentuknya juga semakin beragam dan semakin meluas gitu ya. Di tahun 2024 ada identifikasi yang menarik ya yang dibuat oleh dalam tulisan ini, 8 bentuk diskriminasi di tempat kerja dan cara menghadapinya gitu. Ini karena kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 6 itu menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Nah, ini artinya undang-undang secara regulatif mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi di tempat kerja. Nah, ini hanya beberapa contoh kasus yang saya kira kalau kita kumpulkan akan banyak sekali, tapi setidaknya ada 3 model tadi bentuknya ya, karena dia tidak kurang pendidikan formalnya, karena bisa jadi pendidikan formal kurang tapi sebetulnya dia memiliki keilmuan kehidupan itu sangat banyak ya. Jadi soal berawal dari pendidikan dan status sosial yang rendah maka dia didiskriminasi. Lalu entitas kedua adalah dia didiskriminasi karena dia disabilitas. Lalu yang ketiga adalah dia mengalami diskriminasi karena memiliki cara berpakaian yang memperlihatkan identitas agamanya. Ini setidaknya 3 ini. Lalu pertanyaan kita, kenapa diskriminasi tidak boleh dan apa sebetulnya diskriminasi? Nah, diskriminasi prinsipnya ada banyak yang digunakan sebagai referensi untuk membaca ya. Ada buku banyak sekali yang mengulas soal diskriminasi, dan saudara-saudara juga bisa membaca bersumber dari tulisan-tulisan catatan yang dikeluarkan oleh banyak pihak begitu ya. Saya juga menuliskan di dalam buku saya, buku yang saya launching di tahun 2024, Konstruksi Diskriminatif. Prinsipnya diskriminasi itu adalah pembedaan, pengecualian atau preferensi. Bisa dasarnya itu suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, ekstraksi nasional maupun status sosial yang berdampak meniadakan atau merusak persamaan dan kesempatan atau perlakuan di dalam pekerjaan. Jadi ketika tadi asumsinya orang yang menggunakan identitas tertentu, apakah itu
agama Islam kalau perempuan pakai hijab gitu ya, atau orang yang pakai rosario misalnya. Nah, yang memperlihatkan identitas keagamaannya lalu mengakibatkan komunitasnya membuat pembedaan. Saya punya cerita nih teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Teman saya ini agama minoritas. Dia beragama untuk di Indonesia dia termasuk minoritas. Nah, ketika anaknya memasuki jenjang di tempat sekolah yang itu mayoritas beragama Islam, dia merasa dikucilkan. Jadi setiap ada aktivitas karena dia berbeda dengan yang lainnya itu dikucilkan. Nah, ini. Jadi kalau ada pembedaan, ada pengecualian atau preferensi berdasarkan suku, warna, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstraksi nasional atau status sosial, dan berdampak meniadakan atau merusak persamaan dan kesempatan atau perlakuan pekerjaan atau jabatan, maka disitulah yang kita maksud dengan diskriminasi dalam pekerjaan. Jadi jangan sampai karena dia disabilitas lalu dia dibedakan. Waktu rekrutmen aja sudah dikeras-keraskan suaranya karena asumsinya orang ini pasti kurang pendengaran gitu ya. Atau karena agama tertentu, wah ini di tempat ini harusnya begini. Kok dia menonjolkan agama tertentu maka diperlakukan berbeda. Nah itu diskriminasi. Saya kira mudah sekali. Kalau ada pembedaan, ada pengecualian atau preferensi berdasarkan suku, agama, warna kulit, ya, jenis kelamin, pendapat politik, preferensi status sosial atau ekstraksi nasional, dan ini berdampak merusak persamaan, kesempatan, atau perlakuan di dalam pekerjaan, maka itu disebut diskriminasi. Lalu pertanyaannya, emang masyarakat kita nggak dilindungi oleh undang-undang? Nah ini yang kita semua harus sama-sama membaca. Suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, keputusan politik, ekstraksi nasional, dan status sosial itu dilindungi di dalam Konvensi 111/1958, di mana pemerintah Indonesia sudah meratifikasi, dan ini artikel 11. Ya, ini konvensi ini yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia. Kemudian juga menuangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, khususnya pasal 6, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Yang lainnya kita tahu ya, selain ini kita juga sudah meratifikasi Konvensi CEDAW yang juga memberikan penegasan bahwa Undang-Undang nomor 8 ya tahun 1978, ini Undang-Undang nomor 9 tahun 84 tentang Konvensi CEDAW, ratifikasi konvensi ini menggariskan nggak boleh ada diskriminasi. Kenapa? Diskriminasi di dalam lingkup kerja itu bisa menjadi orang menjadi dirugikan gitu ya, sangat dirugikan dengan diskriminasi itu. Penyebab perbedaan pengupahan itu bahkan akan dirasakan kalau ada diskriminasi tadi. Gara-gara sosialnya rendah gitu, dianggap memiliki relasi sosial yang rendah, maka dia ditempatkan di tempat tertentu yang upahnya lebih rendah dibanding orang yang diberi status sosial lebih tinggi. Orang yang kamu disabilitas nggak bisa nih di sini, udah ada asumsi bahwa dia tidak bisa, maka dia juga akan mengakibatkan kepada yang bersangkutan memperoleh pengupahan yang lebih rendah. Sekarang bagaimana melihat dari aspek perbedaan
atau diskriminasi, pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Penyebab perbedaan pengupahan berdasarkan jenis kelamin ini, yang pertama adalah soal produktivitas terkait perbedaan. Yang kedua adalah ini soal produktivitasnya jadinya terkurangi. Harusnya dia bisa produktif kalau ditempatkan di tempat A, karena di tempat di B dia menjadi tidak produktif gitu, karena itu berpengaruh begitu ya. Lalu ini juga berpengaruh pada ketersediaan pekerjaan. Jadi ceruk jenis pekerjaannya untuk perempuan itu dibatasi, yang pantas untuk perempuan. Perempuan jangan bekerja yang ini karena dia nggak pantas di situ ya, karena dianggap ini bukan pekerjaannya perempuan. Itu yang menyebabkan selalu kalau kita perhatikan kan ada perubahan-perubahan. Pekerjaan A itu boleh untuk perempuan, pekerjaan C nggak boleh karena itu hanya untuk laki-laki misalnya. Perempuan nggak memungkinkan ada di situ. Itu masih sering sekali. Lalu kemudian ini juga berimplikasi pada seleksi pekerjaan. Ketika ada pembedaan, sistem seleksinya pun itu kemudian nanti juga dibedakan gitu ya. Lalu ada pembedaan juga pada pengupahan gitu, jenis pekerjaannya diubah, proses rekrutmennya pun dibedakan gitu, maka upahnya juga dibedakan, biaya tenaga kerjanya juga dibedakan, bahkan ini berdampak pada perempuan mundur ya, yang seharusnya kalau dia dikasih kesempatan di bidang A dia jadi tahu A, ini jadi mundur karena nggak dikasih kesempatan, karena diasumsikan dia tidak memiliki kemampuan. Nah, jika diskriminasi terjadi karena ketidakmampuan, pembiaran atau karena kesengajaan, maka itu satu hal yang masuk kategori maladministrasi. Jadi kalau ada lembaga negara melakukan pembiaran, adanya diskriminasi begitu ya, atau tidak memiliki kemampuan untuk mencegah supaya tidak ada diskriminasi di dalam memberikan jenis dan bentuk kerja kepada karyawannya, atau dengan sengaja. Jadi bisa ketidakmampuan mencegah, melakukan pembiaran, atau dengan kesengajaan melakukan tindakan-tindakan yang membedakan, maka dia maladministrasi konteks diskriminasi pekerjaan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahami dalam setiap kasus ya, kasus-kasus diskriminasi ini, karena kita semua harus berkomitmen bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan tidak ada pembedaan. Jadi pembangunan itu ya untuk seluruh warga masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan pasal 6 ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Jadi ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 98 tentang penghapusan sidau, ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dulu undang-undang ini nomor tahun 1993, Yunto Nomor 23 tahun 2003, yang lama 19 tahun 93. Lalu juga ada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja tahun 2006 nomor 60 tentang panduan equality employment opportunity. Jadi ada kesepakatan tripartit ya nasional antara pekerja, pemerintah dan buruh bahwa mereka adalah orang-orang yang akan diperlakukan sama dan memperlakukan secara sama gitu. Nah, di luar peraturan-peraturan itu, tadi di awal saya sudah sempat menyebut ada instrumen-instrumen internasional ya, ada konvensi anti diskriminasi, ada konvensi pengupahan yang sama, dan ada konvensi pekerja dengan tanggung jawab keluarga.
Oleh karena itu penting sekali saudara-saudara sekalian, para komunitas pecinta Jalastoria Indonesia, ayo sama-sama kita memperhatikan apakah di lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan keluarga kita ada indikasi-indikasi tindakan-tindakan yang berpotensi adanya diskriminasi, karena pada hakikatnya segala bentuk diskriminasi bisa merugikan bagi orang lain, bisa mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak, pemenuhan hak-hak masyarakat. Oleh karenanya kita semua harus menjadi agen gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang diskriminasi dan potensi bentuk-bentuknya gitu ya. Lalu bagaimana problematik ini akan dicegah gitu, dan bagaimana menanggulanginya gitu ya. Karena diskriminasi ini hakikatnya itu adalah berbentuk perilaku. Meskipun kita tahu secara tidak langsung, karena para pemangku kepentingan, khususnya penyusun perundang-undangan itu adalah manusia, yang terkadang perspektifnya juga masih kental dengan diskriminasi, maka diskriminasi yang awalnya adalah tindakan atau perilaku yang tidak imbang tadi itu, dia bisa kemudian mewujud menjadi kebijakan yang juga berisi muatan-muatan materi dalam kebijakan itu juga bersifat diskriminasi. Jadi bentuknya perilaku gitu ya, tapi kemudian tindakan yang tidak adil, tindakan yang mengabaikan rasa keadilan, tindakan yang mengecualikan dan hal lain-lain itu kemudian bisa mewujud dalam bentuk berbagai aturan. Karena tadi yang nyusun ini perspektifnya masih diskriminatif, maka dia bisa mewujud ke sana ya. Dan ini Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2008 itu mengenal dua macam diskriminasi, yaitu diskriminasi ras dan diskriminasi etnik ya. Di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, golongan bangsa itu berdasarkan ciri-ciri fisik serta garis keturunan yang diartikan sebagai golongan bangsa maupun rumpun ya. Jadi dulu itu kan memang ada pembedaan etnis dan golongan gitu ya, dan kita tahu pemerintah berkomitmen kemudian mendorong kesetaraan rasial dan etnis dalam segala aspek kehidupan, sehingga yang namanya masyarakat harus diperlakukan sama. Undang-Undang 40 tahun 2008 merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan kesetaraan rasial serta etnis di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, kita berharap masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang inklusif begitu ya, semua individu dan kelompok diperlakukan sama ya, dan kita Indonesia yang berbineka kemudian juga bisa menjadi masyarakat yang hidup tanpa diskriminatif, yang minoritas tidak merasa terpinggirkan, yang mayoritas tidak merasa menguasai kepada yang mayoritas. Nah, masyarakat inklusif inilah yang sebetulnya diharapkan dan menjadi ciri khusus bagi bangsa Indonesia yang berbineka ya. Kalau ini bisa terjadi gitu, maka apa yang ditulis dalam pasal 51 DUHAM ya, seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan ya, bahwa diskriminasi, terutama diskriminasi rasial,
menjadi ancaman utama dalam perdamaian dunia. Diskriminasi budaya, hari-hari ini kita juga pernah mengalami ya, berkembangnya potensi diskriminasi karena disebabkan oleh konflik antar etnis, antar budaya, dan itu akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi dan sosial. Nah, saya kira itu hari ini kita membahas soal diskriminasi. Dalam pertemuan yang akan datang, mari kita sama-sama kemudian melihat bagaimana undang-undang hak asasi manusia, ya, karena tadi langsung kita lihat di undang-undang tenaga kerjanya bagaimana dalam konteks hak asasi manusia mengatur soal diskriminasi. Lalu apa yang menjadi penyebab? Setelah kita tahu soal diskriminasi, lalu kita beranjak mempelajari sebetulnya apa yang menjadi penyebab dan bagaimana kontribusi yang bisa kita lakukan, terutama untuk memitigasi agar diskriminasi ini tidak terjadi dan terus berulang seperti contoh-contoh kasus yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di jilid berikutnya dengan Jalastoria Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.